Pemirsa, kebakaran melanda rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Sukarajin, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung penghuni rumah dapat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Sukarajin, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Kobaran api diduga berasal dari sebuah ruangan di lantai 2 rumah tersebut. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang tidur di lantai 2. Saat terbangun, penghuni rumah melihat api yang sudah membesar di dalam ruangan. Ia pun langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar. Banyaknya material mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang menyebabkan kobaran api dengan cepat membesar hingga merembet ke rumah di sampingnya. Pas saya lihat tiba-tiba ada api dari kecil tiba-tiba gede gitu, panik warga sini gitu. Itu rumah atau apa sih? Rumah. Itu posisi rumahnya lagi ada orang terus Tadi ada orang di atas yang pas deket api dia teriak-teriak minta tolong, kita semua ya berupaya untuk membantu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah langsung menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Satu mobil yang dikemudikan remaja tercebur ke kali di kawasan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu penumpang tewas akibat benturan keras saat mobil terjun bebas ke kali. Warga dan petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi mengevakuasi satu mobil jenis sedan yang tercebur ke kali di perumahan Persada Raya Jatibening, Pondok Gede. Petugas harus mengerahkan satu mobil derek untuk menarik mobil yang berada di dasar kali. Sebelumnya mobil ini dikemudikan seorang remaja yang belum mahir mengemudi hingga tidak bisa mengendalikan laju mobilnya. Saat berbelok, pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan pedal gas hingga mobil menabrak tanggul dan tercebur ke kali. Satu penumpang dewasa meninggal dunia akibat benturan keras saat mobil tercebur ke kali. Sementara 3 penumpang lainnya yakni 2 anak-anak dan 1 ibu rumah tangga luka ringan dan trauma. Mau belok ke kiri ya sini ya, mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak, masuk melompat. Nah, itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang, mungkin kepentok-pentok, nggak tahu lah saya, pokoknya keluar darah dia dari jidatnya, mulutnya. Kami belum mengetahui jelas yang tadi diutamakan untuk mengevakuasi mobil itu sendiri dan berhasil beberapa kendala karena paritnya agak jurang. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan mobil rusak parah pada kap depannya. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, adu mulut 2 pria di bawah pengaruh alkohol mengakibatkan salah satunya tewas mengenaskan. Peristiwa mengerikan yang terjadi di Tanah Abang ini terekam dalam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik keributan yang terjadi antara 2 pria mabuk yang berujung pada aksi penusukan dan pembacokan. Enggak, awalnya dia dulu Pak. Awalnya dia dulu yang jatuh ini. Jatuhin doang, tapi yang gorok dia. Peristiwa ini terjadi di bawah jembatan Skybridge di warung doyong kaki 5 Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi malam. Pria berinisial PW berusia 39 tahun meninggal dunia di tempat. Sementara pelaku berinisial BI berusia 40 tahun melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku melakukan penusukan terhadap korban, kemudian korban tersungkur, jatuh, dan kembali ditusuk di bagian leher. Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu dari hasil dari RSCM. Seperti itu. Berarti korban dengan pelaku sama-sama kenal atau gitu? Pelaku dengan korban sama-sama kenal, jadi mereka itu berteman, makanya kita sudah mendapatkan identitas daripada pelaku tersebut. Berbekal identitas pelaku, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran. Informasinya pelaku diduga kabur ke Pulau Sumatera. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, polisi daerah Yogyakarta berhasil mengungkap motif kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Sleman. Dari hasil penyelidikan, pelaku membunuh untuk menguasai harta korban yang terjerat hutang pinjaman online. Peristiwa pembunuhan dengan mutilasi terhadap wanita berinisial AI, 34 tahun warga Yogyakarta akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial HP, berusia 23 tahun. Pelaku ditangkap saat ia bersembunyi di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. Dari keterangan kepada polisi, pelaku nekat membunuh untuk menguasai harta korban karena ia terlilit hutang di 3 aplikasi pinjol sebesar 8 juta rupiah. Pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 65 bagian untuk menghilangkan jejak. Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya untuk menguasai harta milik korban dikarenakan tersangka terlilit hutang pinjaman online atau pinjol dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta, sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk melunasi hutang dengan mendapatkan uang secara cepat, yaitu melakukan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam, HP, serta sepeda motor. Pelaku akan dijerat dengan hukuman mati tentang pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan bocah 8 tahun oleh tetangganya di Bangka Barat, Bangka Belitung menguak fakta mengerikan. Setelah menganiaya korban hingga tewas, pelaku mengambil organ dalam dan dibuang terpisah di perkebunan sawit. Rekonstruksi pembunuhan Hafizah, bocah perempuan berusia 8 tahun warga desa Terentang, Bangka Barat, Bangka Belitung digelar aparat Polda Babel di 5 lokasi. Pelaku yang masih berusia 17 tahun dihadirkan dan menjalani 19 adegan, mulai dari menjemput korban di rumahnya hingga pembunuhan. Dalam reka adegan ini terkuak fakta mengerikan. Setelah pelaku berhasil mengajak dan menjemput korban di rumahnya, korban kemudian dianiaya menggunakan benda tumpul. Pelaku kemudian menggunakan senjata tajam untuk membunuh korban serta mengambil organ dalam siswa kelas 2 SD itu. Tubuh korban kemudian dibuang ke sungai di wilayah perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, sementara organ dalam korban dibuang di dekat lahan perkebunan ayahnya. Sedikit yang berbeda. Apa itu? Jadi antara adegan ke 9 ke 8 kalau nggak salah. Ya. Hanya sedikit dia mungkin lupa. Itu membuang alat bukti? Enggak buang alat bukti, mungkin lupa lah dia jadi pas udah ketemu sama kita di rekonstruksi ulang itu tadi cara ininya membunuhnya terbolak-balik lah. Posisi tubuh korban itu. Selain disaksikan warga desa setempat, rekonstruksi juga dihadiri keluarga korban. Kami sih dihukum seberat-berat mungkin, seberat-beratnya lah dari pihak yang berwajib. Harapan kami itulah yang penting dia udah ngelakuin kayak gitu ya sesuai dengan hukum. Konsekuensi. Jangan mandang bahwa misalnya itu anak-anak gitu. Jadi proseslah hukum sesuai dengan yang udah dilakuin. Sebelumnya pada 9 Maret, jasad Hafizah ditemukan dengan kondisi mengenaskan serta tangan dan kaki terikat di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini sebelumnya dilaporkan menghilang sejak 5 Maret. Sehari sebelum jasad korban ditemukan, keluarga mendapat pesan misterius berisi permintaan uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Pelaku juga mengirim foto korban dalam kondisi tangan terikat. Sepekan kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan remaja berusia 17 tahun dengan status sebagai pelajar kelas 3 SMK dan juga tetangga korban. Aceh ditangkap polisi di rumahnya di Desa Terentang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku nekat membunuh tetangganya karena faktor ekonomi.